Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Kak Nia Partini, dalam pelajaran biologi. Untuk hari ini, Kakak akan mengajar tentang kromosom. Oke, sebelumnya Kakak akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah ya. Nah, kromosom ya, pencapaian untuk pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu memahami struktur dan fungsi kromosom, siswa mampu menjelaskan bentuk dan jenis kromosom, siswa mampu menjelaskan contoh kelainan kromosom. Baiklah, coba adik-adik lihat ya. Di sini ada seorang anak. Menurut adik-adik, apakah anak ini normal? Untuk sekilas kita lihat saja, mungkin anak ini normal ya, mempunyai dua mata, satu hidung, satu mulut. Namun ketika kita melihat lebih mendetail, ya anak ini mempunyai ciri khas seperti jarak antara mata dan telinga si anak ini itu sejajar atau satu garis lurus. Nah, ya, kalau kita sendiri beda. Coba kalian ukur sendiri ya. Nah, ketika kita melihat ciri khas tersebut ya, belum tentu kita langsung bilang, oh anak ini mempunyai kelainan. Nah, kita harus melihat kromosom si anak ini terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk itulah pentingnya kita belajar kromosom. Jadi kita bisa mengetahui apakah seorang ini normal atau mempunyai satu kelainan. Oke, kita lanjut. Ini adalah outline pembelajaran kita hari ini. Silahkan kalian sendiri ya. Sudah? Oke, kita lanjut pada pengertian kromosom ya. Kromosom adalah struktur yang terdapat di dalam sel yang mengandung materi genetik. Nah, jadi tidak setiap sel ya. Sel ini kan ada nukleus. Nah, di dalam sel nukleus itulah terdapat kromosom, ya. Nah, itu dia pembawa materi genetik berupa gen. Oke ya, sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, fungsi dari kromosom sendiri ya, itu ada tiga. Pertama, pembawa materi genetik, ya, seperti pembawa gen yang telah kakak terangkan tadi. Nah, kedua, penentu jenis kelamin. Nah, penentu jenis kelamin ini, kromosom itu terbagi atas dua. Pertama, autosom dan genosom. Nah, penentu jenis kelamin adalah genosom. Jika si kromosom penentu jenis kelamin ini membawa kromosom X, maka itu adalah akan terjadi anak perempuan. Ketika eh, kromosom jenis kelamin ini membawa kromosom Y, akan terjadi anak laki-laki. Nah, kemudian penentu ciri fisik dari individu karena dia membawa gen tadi ya, jadi dia akan menjadi penentu fisik karena gen itu adalah penentu dari fisik seseorang. Apakah kulitnya putih, apakah kulitnya sawo matang atau hitam, itu adalah ditentukan oleh gen. Apakah rambutnya lurus, apakah rambutnya bergelombang, itu ditentukan oleh gen. Ya, paham ya? Kita lanjut struktur dari kromosom. Nah, struktur kromosom, adik-adik bisa lihat gambarnya ya, telofase itu terletak di ujung kromosom ya, yang gunanya untuk perekatan antara kromosom. Nah, kemudian sentrosom yang berada di tengah, yaitu daerah penyempitan antara lengan-lengan kromosom, dan yang terakhir adalah kromatid. Kromatid ini adalah lengan-lengan kromosom. Sama seperti yang adik-adik lihat di gambar, yaitu ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 dari lengan kromosom. Nah, oke ya, kita lanjut. Bagian dari kromosom. Nah, ketika kita mengulik lagi si kromosom ini, tadi kan bentuknya ya, sekarang bagiannya. Nah, ternyata kromosom itu adalah kromatin yang menebal. Kromatin itu seperti benang-benang, yang dimana terdiri dari DNA, protein histon, dan protein non-histon. Ya. Untuk lebih jelasnya, adik bisa lihat gambar ini. Nah, di sini ya, kulit misalnya ya, kulit kulit ini mempunyai jaringan kulit ya, di dalam jaringan itu ada sel-sel kulit. Nah, di sel itu terdapat nukleus. Nah, nukleus itu yang bulat ini ya. Nah, nukleus yang bulat ini terdapat kromosom. Seperti yang kakak jelaskan tadi, kromosom adalah kromatin yang menebal. Nah, di kromatin ininya kita ambil kromatinnya ini ya, lengan ini, dan itu adalah kromatin yang menebal, ini kromatin. Jadi kromatin ini terdiri dari protein histon, non-histon, dan DNA. Di mana protein non-histon itu dia tidak berikatan ya dengan DNA, yang berikatan itu adalah protein histon. Jadi kalau kita bayangkan itu seperti batu yang dililit oleh tali. Nah, batu ini adalah protein histon dan talinya adalah DNA. Jadi mereka
saling berlilitan, lalu mereka membuat seperti benang. Benang itulah namanya benang kromatin. Yang mana ketika benang itu menebal disebut kromosom. Benar. Oke, kita lanjut. Bentuk kromosom berdasarkan letak sentromer. Sentromer tadi adik ingat ya, tempat penyempitan dari lengan kromosom. Pertama, metasentrik yaitu eh, sentromer terletak di tengah, yang mana ada lengan atasnya dan lengan bawahnya itu sama ukurannya. Kemudian submetasentrik, yang mana sentromer terletak tidak pas di tengah, sehingga ketika kita mengukur lengan atas dan lengan bawahnya itu ada perbedaan panjang. Dan akrosentrik, yang mana sentromernya agak ke ujungnya, itu jelas sekali perbedaan panjang antara lengan atas dan lengan bawah. Dan terakhir adalah telosentrik, yang mana sentromer terletak di ujung. Ya, nanti adik-adik ini harus dihafalkan karena biasanya di ujian itu akan dikeluarkan berbentuk gambar dan kita memilih mana yang submetasentrik, mana yang metasentrik atau akrosentrik. Oke ya. Lanjut, jenis kromosom. Seperti yang kakak singgung tadi, ada dua. Pertama, autosom, kedua, genosom. Yang mana autosom ini adalah kromosom tubuh. Ya, antara perempuan dan laki-laki jumlahnya sama, yaitu 22 pasang autosom atau 44 autosom. Ya, yang satu pakai pasang, yang satu pakai autosom aja. Nah, ada pertanyaan misalnya, apakah jenis kromosom tangan dengan kromosom hidung sama? Ya, jelas sama karena dia sama-sama kromosom tubuh, autosom jenisnya. Nah, begitu juga pada tumbuhan. Tumbuhan itu seperti batang, daun ya, itu tidak berpengaruh pada jenis kelamin, berarti itu termasuk pada jenis autosom, yaitu pada tumbuhan. Nah, kemudian genosom. Genosom ini yang penentu jenis kelamin. Yang mana pada perempuan itu adalah XX dan pada laki-laki adalah XY. Untuk tumbuhan itu genosom terletak di putik dan benang sari. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah gambar dari kromosom manusia. Ya, ini perempuan dua-dua pasang AA plus XX dan laki-laki 22 pasang autosom tambah XY. Lanjut ya. Dan ini adalah kelainan kromosom pada manusia. Contohnya tadi adalah Down syndrome. Ya, kita bisa lihat apakah perbedaan antara ini sama ini ya. Kita bisa lihat. Oke, ya benar itu adalah di kromosom 21. Nah, di kelainan kromosom Down syndrome ini kromosom 21-nya ada 3 buah. Kita bisa lihat. Ini kelebihannya di kromosom 21. Oke, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Pertama, kromosom merupakan pembawa materi genetik berupa gen ya. Jenis kromosom terbagi menjadi autosom dan genosom, dan kemudian kromosom memberi pengaruh besar dan dalam penentu ciri fisik ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya ya? Oke, tidak ada ya. Oke, semoga bisa dipahami. Kita cobain satu soal ya. Nah, soal ini, oke, kromosom sel somatik wanita terdiri atas 44 autosom. Ini benar ya. Ini dulu, autosom ini benar. Berarti yang menyatakan 44 pasang itu tidak benar ya, berarti tidak ada. Kemudian 23 pasang autosom dan sepasang XY, sepasang kromosom X. Nah, di sini 23 pasang. Salah ya. Seharusnya 22 pasang autosom kita coret. Oke, 23 pasang autosom kita coret. Nah, berarti tinggal ini sama ini. Kemudian yang E ini 22 autosom. Jelas salah ya. Kecuali dia menyatakan 22 pasang autosom baru benar. Ini kita coret. Tinggal yang A dan yang D. Nah, yang ditanya apa? Kromosom sel somatik. Nah, somatik sih ya yang ditanya di sini ya. Tidak ada katanya kromosom seks. Berarti 44 autosom dan satu kromosom X. Nah, jawabannya adalah A. Kecuali dikatakannya di sini adalah kromosom wanita. Kromosom wanita itu adalah D karena ada sepasang X. Nah, di mana X yang satu lagi ini adalah penentu jenis kelamin. Begini ya, X, X. Nah, ini penanda
perempuan. Nah, X yang satu ini adalah penentu jenis kelamin. Sedangkan X yang ini adalah kromosom tubuh. Oke, sudah paham ya? Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dicerna ya. Jika ada pertanyaan di luar jam, silakan langsung hubungi kakak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.